Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rizky Utami dengan NIM 254200066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kecil saya untuk mata kuliah Metode Analisis Perencanaan dengan judul Forecasting Luas Lahan Perkebunan Sawit di Kabupaten Belitung tahun 2025. Untuk sistematika pembahasannya yaitu yang pertama adalah problem definition, yang kedua adalah gathering information, yang ketiga adalah preliminary analysis, yang keempat adalah choosing and fitting models, dan yang terakhir adalah evaluating models. Untuk problem definition, yang pertama yaitu perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan yang menarik perhatian bagi pemerintah, para investor, serta petani pada sejak tahun 1990. Dan pada tahun 1991, pembukaan lahan dan penanaman awal perkebunan kelapa sawit oleh perkebunan besar di Kecamatan Jangkang atau semenjak pemekaran wilayah pada tahun 2003 menjadi wilayah administrasi Kabupaten Belitung Timur. Dan sejak tahun 1992, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung semakin meluas dan bertambah luasannya setiap tahun. Dari tahun 1992 sampai dengan 2019, total luasan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Belitung yaitu seluas 5.677 hektar. Dan pada tahun 2025, luasan perkebunan sawit ini yang terus bertambah setiap tahunnya, dan menurut hasil wawancara terkait peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung 2014-2034 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin, bahwasanya pada tahun 2030 nanti akan ada pembatasan penambahan luas untuk wilayah kawasan budidaya kelapa sawit. Sehingga bagaimana berangkat dari problem definition ini, saya merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana perbandingan forecasting atau peramalan luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2025 dibandingkan dengan luasan kawasan budidaya yang ada pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung. Dan untuk gathering information yang selanjutnya untuk bagian kedua atau pengumpulan informasi, di mana data yang saya gunakan untuk penelitian ini yaitu berupa data time series luas lahan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Belitung untuk 10 tahun terakhir yang bersumber dari situs online untuk BPS Kabupaten Belitung atau dari belitungkap.bps.go.id. Dan untuk studi literatur, saya di sini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung tahun 2014 sampai 2034 serta dokumen peninjauan kembali RT RW Kabupaten Belitung tahun 2014 sampai 2034. Yang ketiga tahapan ketiga yaitu adalah preliminary analysis, di mana dari grafik time series yang ada di samping ini itu merupakan scatter plot atau grafik time series yang telah dimasukkan berdasarkan hasil tabel atau total luasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung dalam hektar dari tahun 2008 sampai 2019, di mana dari grafik yang ada time series ini menunjukkan adanya tren, namun tidak terlihat adanya seasonality, sehingga naik dan turunnya luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Belitung ini setiap tahunnya memiliki pola multiplicative trend effect, sehingga alat analisis exponential smoothing method yang digunakan yaitu Holtz linear method atau double exponential smoothing atau DES. Dengan menggunakan bantuan SPSS, yang selanjutnya pada tahapan keempat adalah choosing and fitting models, adalah pemilihan dan penyempurnaan dari model yang digunakan, di mana model yang digunakan yaitu dalam metode forecasting data trend ini adalah dengan moving average dan Holtz linear. Di mana untuk seperti terlihat di grafik tersebut, di hijau atau data observe yang digunakan yaitu data time series dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Dan untuk hasil forecasting dari moving average dan Holtz linear yaitu dapat dilihat pada garis atau line berwarna merah dengan dari hasil peramalan tersebut dari 2008 sampai dengan 2030, di mana dapat terlihat pada tahun 2019 untuk grafik dari garis Holtz linear ini akan ada penambahan luasan lahan
untuk perkebunan kelapa sawit secara linear. Berikut adalah tabel hasil dari forecasting luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Belitung dalam hektar menggunakan metode moving average dan Holtz linear. Dan dari perhitungan selanjutnya yaitu untuk tahapan perhitungan keakuratan model forecasting menggunakan SPSS, di mana dari hasil analisis yang digunakan mendapatkan hasil bahwa untuk stationary R square-nya itu adalah 0,65 dan untuk R square-nya itu 0,883 dan mean square error atau MSE-nya itu 479,221 dan untuk mean average percentage error atau MAP-nya 8,689 dan untuk mean absolute error atau MAE-nya yaitu 361,587, di mana untuk interpretasinya yang pertama adalah untuk nilai R square ini dari permodelan Holtz linear smoothing dan forecasting adalah 0,65, bahwa dari nilai ini interpretasinya yaitu model forecasting atau peramalan dapat menjelaskan data time series sebesar 65%. Dan yang kedua dari nilai MAPE sebesar 8,689 yang artinya apabila melakukan peramalan maka selisih dari nilai peramalan dengan data aktual adalah sebesar 8,689%. Dan berdasarkan tabel kriteria nilai MAPE menurut Chang, Wang, dan Liu tahun 2007, bahkan nilai MAPE tersebut dikategorikan sangat baik karena di bawah atau kurang dari 10%. Dari hasil tersebut, model forecasting yang digunakan yaitu cukup baik untuk meramalkan jumlah luas lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Belitung sampai dengan tahun 2025. Yang tahapan terakhir adalah evaluating models atau mengevaluasi model yang telah digunakan. Yang pertama, dapat saya tarik kesimpulan bahwa dari hasil peramalan forecasting luas lahan perkebunan sawit ini pada tahun 2025 yaitu seluas 5.611,61 hektar. Dan yang kedua yaitu berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Belitung tahun 2014 sampai 2034, luas lahan yang diperuntukkan kawasan budidaya atau hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu seluas 11.134,65 hektar. Dan jika dibandingkan dengan peramalan forecasting luas lahan perkebunan sawit pada tahun 2025 yaitu 5.611,61 hektar, maka didapatkan perbandingannya yaitu 50,39%. Dan yang ketiga, yaitu dikarenakan pada tahun 2030 nanti akan ada pembatasan penambahan luas lahan untuk kawasan kelapa sawit yang ada, maka pemerintah daerah Kabupaten Belitung akan memberlakukan perizinan terbatas kepada pemilik lahan atau perusahaan besar perkebunan kelapa sawit. Dan pada tahun 2030 nanti, berdasarkan hasil forecasting, luas lahan perkebunan sawit akan mencapai 5.654,08 hektar. 08 hektar, maaf. Dan yang terakhir dari kesimpulan dan rekomendasinya yaitu berdasarkan hasil forecasting tadi, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang akan mencapai 5.654,08 hektar pada tahun 2030 tidak akan ada kontra atau pertentangan terkait luas lahan tersebut yang diperuntukkan untuk kawasan budidaya sesuai dengan RT RW Kabupaten Belitung 2014 sampai 2034. Dan pemanfaatan dari hasil perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Belitung ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pajak dan PDRB Kabupaten Belitung. Dan yang selanjutnya yaitu untuk daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah dari BPS sendiri untuk yaitu Kabupaten Belitung dalam angka tahun 2012 sampai 2020 yang dapat diakses melalui website belitungkap.bps.go.id. Dan yang kedua adalah dengan jurnal atau artikel yang berjudul The Development of Weight Evolving Fuzzy Neutral for FCB Sales Forecasting. Dan yang ketiga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung tahun 2014 sampai 2034. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Seperti yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.